Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Rencana Tindak Lanjut atau RTL PKG PJOK Sport Education Model atau SEM. Untuk susunan acara kita hari ini, yang pertama adalah pembacaan doa pembuka yang akan dibacakan oleh Ibu Desi Purnamasari. Acara kedua adalah kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Kapulungan. Yang ketiga, pemaparan materi oleh Bapak Nur Syafriawan. Yang keempat, kita masuk sesi tanya jawab. Dan yang kelima adalah pembacaan doa penutup yang akan dibacakan oleh Ibu Sugianti. Berikutlah susunan acara kita pada hari ini. Maka masuklah kita pada acara pertama yaitu pembacaan doa pembuka yang akan dibacakan oleh Ibu Desi Purnamasari. Kepada Ibu Desi dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Sebelum kita mengikuti kegiatan rencana tindak lanjut PKG PJOK Sport Education Model SPM, doa akan dipimpin secara Islam. Izinkan saya untuk memimpin doa terlebih dahulu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbi billahi rabbil alamin wa Muhammadin rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni wa amal salih. Ya Allah, semoga kegiatan hari ini dapat menambahkan ilmu pada kami dan memberikan pemahaman yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk acara kedua, masuk pada kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Lokasek. Kepada Bapak Kapulungan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah yang mana pada siang yang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka menindaklanjuti rencana tindak lanjut RTL Sehat Senam Berprestasi Festival Olahraga. Di sini saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung acara atau momen seperti ini, khususnya kepada Pak Iwan. Kami mengasih motivasi semangat terus agar apa yang perlu kita upayakan kita tindak lanjuti, terutama masalah kegiatan dalam keolahragaan. Sekolah mendukung penuh seperti kegiatan yang dibuat oleh Bapak kita, Bapak PJOK Pak Iwan Nusantara. Mudah-mudahan dengan kata sambutan dari pihak sekolah yang mewakili wakil kepala sekolah, mari sama-sama kita saksikan presentasi dari guru PJOK Pak Iwan. Akhirnya demikian dari kata-kata sambutan dari saya. Kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Ya. Baiklah, kita masuk di dalam acara ketiga, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Nur Syafriawan. Kepada Bapak Nur Syafriawan dipersilakan. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah dan mewakili siang hari ini dalam acara rencana tindak lanjut. Oke, sebelum kita mulai,
Kalau saya sebutkan salam olahraga, jawabannya sportif. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke. Salam olahraga. Sportif. Sekali lagi, salam olahraga. Sportif. Terima kasih. Ini adalah tugas dari Kemendikbud, pembelajaran PJOK yang akan dilaksanakan di sekolah. Yang pertama itu rencana tindak lanjut tugas dari Kemendikbud, ya. Di PJOK ini ada 2 materi pelajaran, ya, yang sudah berjalan. Yang pertama itu PKG PJOK, yang kedua PKG bahasa Inggris. Nah, yang saat ini juga sedang berjalan. Kenapa saya mengangkat sehat, senang, gembira? Karena yang pertama itu tentang tradisi di lingkungan, ya. Tradisi di lingkungan kita ini semakin lama sepertinya sudah lupa dengan budaya. Maka saya angkat festival olahraga tradisional. Jadi yang sebenarnya ada sih banyak olahraga, namun ini yang saya ambil dari masyarakat. Nah, jarang sekali itu olahraga tradisional itu dipertandingkan di acara-acara, kecuali 17 Agustus. Nah, itu yang sering diadakan. Maka saya angkat untuk Liga semester nanti yang akan datang, akan kita buat festival olahraga tradisional. Nah, ini inilah tradisional kita ini, olahraga kita yang akan kita laksanakan di semester 2. Oke, next Bu. Apa itu permainan olahraga tradisional? Permainan tradisional itu semacam olahraga yang berasal dari masyarakat, ya. Olahraga yang berasal dari masyarakat. Olahraga ini yang timbulnya langsung dari masyarakat dan kemudian aturan-aturannya juga dari masyarakat sendiri. Tidak ada peraturan-peraturan yang resmi dari pemerintah. Pertama, contoh besarnya itu aja, ya, permainan gobak sodor. Gobak sodor ini berasal dari masyarakat, ya kan? Gobak sodor ini berasal dari masyarakat, yang timbul juga peraturannya juga dari masyarakat dan tidak ada di sekolah. Nah, ini yang akan kita mainkan di sekolah nanti untuk Liga semester yang akan datang. Oke, next. Permainan tradisional, sejenis permainan lama yang diwariskan dari generasi dan generasi mereka tanpa bantuan teknologi modern dan biasanya melibatkan alat-alat dasar yang tersedia di daerah sekitar. Nah, itu tahu lah ya. Jadi tanpa teknologi sekarang sudah makin berkembang kali teknologi, yang anak sudah sering kali main handphone ketika belajar di kelas. Ya, banyak sekali siswa. Selama ini kan bapak saya lihat siswa itu kurang fokus dalam belajar karena seringkali berbawa handphone dari rumah. Nah, jadi dengan permainan tradisional ini tidak menggunakan alat teknologi. Biasanya melibatkan alat dasar saja, seperti kalau misalnya dia diagram contoh di gambar, dia pakai alat langsung, tidak memakai teknologi. Silakan next Bu. Latar belakang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya seperti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin pikiran, intelek dan jasmani anak-anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Bugar yaitu mampu tumbuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan setiap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Minat berolahraga murid di sekolah saya
Jadi tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu, ini juga mendukung dengan adanya aset fisik dan manusia, guru dan orang tua. KBS, guru SMP Negeri 2 Pasir Mandugi. Upaya pelestarian budaya bangsa dan permainan tradisional Kabupaten Asahan merupakan budaya. Kegiatan pun dapat dilaksanakan sesuai aset modal di sekitar sekolah. Nah, pelestarian bangsa permainan tradisional Kabupaten sendiri itu biasanya muncul permainan tradisional pada saat 17 Agustus saja. Sudah pernah kita ikuti, kita dapat juara 2 untuk 17 Agustus yang kemarin tingkat kabupaten. Nah, nanti ini akan kita lestarikan kembali olahraga-olahraga yang lain supaya nanti kedepannya kita bisa maju ke tingkat kabupaten dengan banyak permainan. Penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran dan sport education model (SEM). Oke, silakan Ibu. Tujuan pembelajaran 1, peserta didik kelas 7, 9 dan 9 dapat mempraktikkan dan memainkan olahraga tradisional. 2, peserta didik mampu merancang kegiatan pelaksanaan pekan olahraga tradisional secara terstruktur untuk beberapa peserta didik kelas 7 sampai kelas 9 terlibat sebagai panitia pelaksana. Next, Bu. Jenis aktivitas, ini ada gobak sodor, enggram, kemudian lari balok, kemudian gasing. Nah, itu pembelajarannya. Oke, selanjutnya capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Dalam fasilitasi minat olahraga murid di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid. Nah, itu akan kita lakukan kepada siapa permainan nanti akan semua siswa akan terlibat dalam permainan tadi. Kemudian siswa juga akan terlibat di panitiaan olahraga. Dalam membuat kegiatan aktivitas fisik warga sekolah untuk meningkatkan kebugaran. Nah, jadi kita juga akan mengundang masyarakat ke sekolah kita untuk kegiatan keolahragaan tradisional. Selanjutnya, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta penerapan budaya positif gemar di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal, sehat fisik badan dan sehat juga, sehat sosial, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, sehat jiwa, merasa senang, gembira, kemudian menerima kekurangan dan kelebihan di diri dan teman. Karakter bullying atau profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini dilaksanakan pada aktivitas olahraga yang murid pilihan, karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun masyarakat. Oke, next, Bu. Nah, struktur program dan mitra. Ya, ini strukturnya tanggung jawab kepada sekolah SMP Negeri 2 Universitas Mandiri, yaitu koordinator guru olahraga, wali kelas, di guru bidang studi, semuanya terlibat di kegiatan perencanaan untuk olahraga tradisional. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang kelas 7 dan 9 untuk beberapa pendidikan. Peserta didik kelas 7 dan 9 ada yang melibatkan sebagai panitia pelaksana. Tadi saya katakan, jadi semua siswa akan terlibat di pertandingan tradisional, olahraga tradisional. Oke, yang akan dilaksanakan kegiatan sepertinya pada siswa mereka lah yang menjadi panitia, menjadi peserta dan bahkan menjadi juri. Jadi semuanya terlibat. Orang itu yang menjadi peserta, orang itu yang menjadi juri, dan orang itu juga yang ikut lomba, dan orang itu juga jadi juri.
Mereka akan belajar dan akan mendapatkan pengalaman bagaimana menjadi seorang dan mampu memimpin kegiatan. Orang tua siswa juga dapat dilibatkan dalam kegiatan tersebut dalam hal memberikan dukungan motivasi kepada anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan yang positif tersebut. Kegiatan praprogram menyusun angket, nanti akan saya buat dan survei kepada siswa, kemudian warga sekolah di sekitar sekolah kita, kemudian guru dan tenaga pendidik mengenai pemilihan aktivitas fisik yang diminati untuk dilangsungkan dalam program. Sebelum diberikan informasi mengenai permasalahan di latar belakang. Oke, lanjut, Bu. Nah, kapasitas yang dimiliki asset based thinking. Salah saya ngomong. Lanjutnya modal manusia, kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. Modal fisik, lapangan sekolah, peralatan pengeras suara. Kemudian model sosial, komunitas belajar sekolah dan kerjasama dengan seluruh warga sekolah. Politik, melibatkan lembaga pemerintah seperti dinas pendidikan dan di sekolah. Modal agama dan budaya, pengenalan budaya negeri dan kegiatan olahraga tradisional. Modal finansial, dukungan dari kepala sekolah, wali murid, dan yang menjadi kegiatan ini penuh dengan berbagai hadiah. Selanjutnya, rencana program dan evaluasi. Proyek ini direncanakan dilaksanakan per semester pada semester ganjil di bulan November. Ini bulan November. Mungkin kita adakan di minggu keempat di bulan November. Nah, ini nanti kita akan laksanakan dengan penuh kesuksesan. Refleksi dan evaluasi dilakukan setelah pekan olahraga tradisional dilaksanakan. Yang saya refleksi untuk kegiatan refleksi evaluasinya. Oke, selanjutnya kemungkinan tantangan. Nah, ini kemungkinan tantangan yang biasa di lingkungan kita atau di daerah kita itu musim hujan. Ya, saat ini terjadi cuaca yang buruk, panas terik juga. Ditanda untuk melaksanakan rutinitas minggu bisa pindah di hari atau bisa dilanjutkan pada minggu selanjutnya sebelum dilaksanakannya ujian. Nah, itu nanti. Atau sudah ujian itu juga bisa dilaksanakan. Waktu dan kebersamaan dengan program lain. Contoh kita kalau misalnya ada program lain dari kepala sekolah bisa kita tunda dengan mencari hari yang lain. Kemudian peralatan yang rusak. Nah, jadi kita upayakan dari Pak Wakil Kepala Sekolah bisa mengupayakan alat yang bisa dipakai di kegiatan nanti. Silakan lanjut. Oke, terima kasih. Mungkin ini aja pemaparan dari saya tentang kegiatan festival tradisional yang diadakan di SMP Negeri 2 Pasir Manggi. Ucapkan terima kasih kembali kepada sumber. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Musyafiran yang sudah menyampaikan pemaparan materinya yang kita rasa cukup jelas dan semoga bermanfaat juga bagi kita yang berada di sini. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau yang ditanyakan kepada Bapak Musyafiran dipersilakan. Ya. Terima kasih atas terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya Masri Ruslan Supang. Yang mau saya tanyakan Pak dari pemaparan Bapak tadi, saya tersentuh melihat saya lihat di gambar. Gambar itu namanya Bapak Sodo ya? Iya, Bapak Sodo. Bapak Sodo. Jadi kebetulan pada saat itu makanya aku terobsesi melihat gambar itu tadi, teringat dengan masa-masa kecil saya. Nah, jadi di gambar itu masih sempat saya bermain di rak itu, dan kebetulan saya dari Tubasa, Budi. Nah, jadi kami kalau dibuat di sana kayak macam 17 Agustus
permainan di sana semuanya itu berbentuk apa namanya ya, alami. Nah, jadi bermain dengan alat langsung, tidak dibarengi dengan musik-musikan. Jadi artinya kalau kami olahraga, dibuatlah contohnya di 17 Agustus atau di sekolah masing-masing berlomba dengan permainan tersebut. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira di tahun berapa kegiatan itu dimunculkan? Seperti itu budayanya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Oke, Ibu Desi, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Desi Purwosari. Di sini ingin saya tanyakan tadi perencanaan di situ kalau nggak salah ada saya baca dari materi yang Bapak paparkan itu akan dilaksanakan 3 sampai 4 hari Iya. pada bulan November di semester ganjil. Berarti bulan ini ya Pak? Iya. Planning Bapak kapan? Tanggal berapa tepatnya? Ini, oke, saya jawab. Terima kasih kepada Ibu Desi dan Ibu pertama Ibu Smartphone dulu. Nah, untuk tahun yang akan saya adakan itu tahun ini, tahun 2024, sebelum semester berakhir, semester pertama berakhir. Jadi itu tadi dia katakan tadi ada semester ganjil, maka di tahun ini juga kita akan adakan program itu di sekolah kita. Jadi tahun 2024. Ada pertanyaan Ibu? Oke, yang kedua untuk Bu Desi. Jadi minggu cuma ada 34. Jadi ada Bu baru pulang ke belakang. Stop tadi. Baik. Rencana program evaluasi bisa direncanakan dan dilaksanakan di semester ganjil di bulan November 2024 ini akan berlangsung selama 3 atau 4 hari. Ya, selama 3 atau 4 hari. Jadi kadang-kadang Bu di Silau Jawa atau di kampung kita ini kan nggak tentu cuaca. Bisa jadi dalam 4 hari itu hujan terus. Ya, pagi sampai siang. Jadi pelaksanaannya tidak sesuai dengan diharapkan. Maka kita ganti hari berikutnya. Ya, di mana pada hari itu bisa jadi pada saat jam B5 atau di situ juga kita bisa laksanakan atau kegiatan yang tidak mengganggu dalam proses belajar mengajar bisa kita lakukan di situ. Nah, itu kapan? Pada saat kegiatan berlangsung biasanya habis ujung semester biasanya. Nah, itu kita yang lagi buat nilai itu yang mungkin yang seperti 3 semester itu kita buat seperti itu. Nah, jadi Bu Desi yang saya tanyakan kita ada Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Untuk acara selanjutnya kita masuk pada acara penutup, yaitu pembacaan doa penutup yang akan dibacakan oleh Ibu Sugianti. Kepada Ibu Sugianti, saya persilakan. Terima kasih untuk acara yang saya. Ya, sebagai dari akhir kegiatan hari ini, presentasi dari kegiatan program Bapak Ibu Sekalian. Marilah sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah semoga berkat. Saya ingin dalam agama Islam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi awwalin wa akhirin. Sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin. Allahumma ya Allah, berkailah acara kami hari ini. Semoga kami menambah ilmu, menambah wawasan, dan jadikanlah ilmu tersebut bermanfaat untuk kami dan untuk peserta didik kami. Rabbana wa la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana
ربنا واغفر لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Dengan berakhirnya pembacaan doa penutup, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang.